Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mengingatkan tentang 3M. Memakai masker dengan benar, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari bermacam-macam penyakit. Baik anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Yayu. Silakan simak video berikut ini. Pembelajaran kita hari ini tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Untuk keterampilan 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran diharapkan kepada siswa agar siswa dapat mengidentifikasi cerita biografi dan autobiografi. Siswa dapat menyebutkan manfaat membaca cerita non-fiksi. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri cerita biografi dan autobiografi. Definisi dari biografi adalah cerita tentang kehidupan seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Sedangkan cerita autobiografi merupakan suatu cerita perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Adapun persamaan cerita biografi dan autobiografi sama-sama menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Contohnya cerita biografi yang menceritakan tentang perjalanan hidup Ibu Raden Ajeng Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Berikutnya, kalian pasti tahu dan pernah mendengar nama Bambang Pamungkas. Dia adalah pemain sepak bola untuk di negara kita Indonesia tercinta ini. Judul cerita yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan karirnya ada dalam cerita biografi. Contoh cerita autobiografi tentang perjalanan hidup Pak Bambang Susilo Yudhoyono. Maksud Ibu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang berjudul Selalu Ada Pilihan. Contoh cerita autobiografi berikutnya tentang yang menceritakan perjalanan hidup Amani Lubis dengan judul ceritanya yaitu Namaku Harapanku. Penulisan cerita biografi menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia atau beliau. Sedangkan penulisan cerita autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama, aku atau saya. Adapun manfaat membaca cerita non-fiksi.
1. Mengisi waktu luang. 2. Memperluas wawasan. 3. Mengembangkan diri. 4. Melatih konsentrasi. Sedangkan yang kelima, berkomunikasi lebih baik lagi. Manfaat membaca cerita biografi ada 3 hal. 1. Mengenal secara mendalam tentang tokoh idola. 2. Menjadi teladan bagi pembaca. 3. Memberi motivasi dan semangat bagi pembaca. Hal-hal yang dimuat dalam cerita biografi antara lain tentang latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi yang pernah diraih, informasi lain yang mendukung isi biografi. Ciri-ciri biografi. Isinya fakta sesuai kisah hidup seseorang atau tokoh yang diceritakan. Memiliki struktur baku dalam pembuatannya. Gaya penulisan dibuat dalam bentuk narasi sehingga lebih menarik untuk dibaca. Kisahnya bersifat inspiratif untuk mempengaruhi pembaca. Berisi motivasi agar orang mencontohnya. Terdapat kesan dan pesan dari tokoh atau seseorang yang dituliskan. Terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada kalian dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.